Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Psikologi Klinis B akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul terapi kelompok, terapi keluarga, dan terapi pasangan bagi pasien anoreksia nervosa. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu yang pertama saya sendiri, Delila Titi Silvana dengan NIM 933407819, kedua Fitria Aninda Eka dengan NIM 933411019, dan yang terakhir yaitu Rahma Ragil dengan NIM 933404319. Baik, sebelum kami menjelaskan apa itu terapi pasangan, terapi keluarga, dan terapi kelompok, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu kasus anoreksia nervosa. Jadi, anoreksia adalah gangguan makan atau eating disorder yang membuat seseorang menghindari makan dan menyebabkan berat badannya itu turun secara drastis di bawah normal, dan sehingga mengakibatkan pasien itu kekurangan nutrisi. Penyebab dari anoreksia ini banyak sekali faktornya, salah satunya yaitu faktor sosial, psikologis, dan fisiologis. Akibat dari gangguan makan yang berkepanjangan ini menyebabkan hipotensi kronis, bradikardia, hipotermia, pembekakan kelenjar liur, anemia, dehidrasi, alkalosis, hipokloremia, gangguan jantung, ruptur lambung, dan resiko tertinggi adalah gagal jantung. Lalu, penderita anoreksia nervosa itu merasa jika makanan yang dimakannya itu mengakibatkan berat badannya naik secara drastis, sehingga penderita sangat menghindari makan. Penyebab anoreksia itu beragam ya, salah satunya distres akibat dari perubahan drastis dalam hidupnya, tuntutan sosial atau lingkungan, rasa tidak percaya diri, dan hal-hal yang memicu stres. Anoreksia ini dapat menyebabkan kerusakan pada tubuh, sehingga dibutuhkan obat dan terapi untuk mengatasinya. Baik, yang pertama kami akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu terapi kelompok. Baik, di sini saya akan menerangkan terkait terapi kelompok. Yang pertama, kita akan membahas terkait pengertian terapi kelompok sendiri. Apa sih pengertian dari terapi kelompok ini? Terapi kelompok merupakan setiap pengumpulan dari orang-orang yang lazimnya bertemu secara teratur, yang mana di dalamnya terdapat pemimpin yang terlatih untuk menangani masalah psikodiologi atau permasalahan pribadi klien atau yang sedang berkumpul tersebut. Selanjutnya adalah terapi kelompok ini terdiri dari 5-10 individu yang bertemu untuk menyelesaikan masalah tertentu. Dalam terapi kelompok terdapat interaksi antar anggota yang terjadi dalam bentuk dorongan dan kesempatan untuk mencoba cara baru dalam berinteraksi dengan orang lain, dan dalam proses tersebut terdapat sifat kerahasiaan dari orang-orang yang sedang berkumpul dalam terapi kelompok. Dalam terapi kelompok sendiri, terdapat pendekatan interaktif atau terapis mengangkat sebuah tema dan kemudian tema tersebut didiskusikan secara luas oleh dalam kelompok tersebut. Selanjutnya, dalam terapi kelompok terdapat manfaat yang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah manfaat secara umum. Dalam terapi kelompok terdapat manfaat secara umum, yaitu meningkatkan kemampuan menguji kenyataan melalui komunikasi dan umpan balik dengan orang lain. Di sini, dalam terapi kelompok terdapat pengujian apakah klien dapat merealitaskan dari masalahnya. Selanjutnya ada membentuk sosialisasi. Dalam masalah terapi terdapat peluang-peluang bahwasanya pasien terdapat masalah kurangnya bersosialisasi. Maka manfaat secara umum terapi kelompok yaitu terkait pembentukan sosialisasi. Selanjutnya adalah meningkatkan fungsi psikologis dengan meningkatkan kesadaran tentang hubungan antar reaksi emosional diri dengan perilaku defensif, apakah berlebihan atau tidak. Selanjutnya adalah membagikan motivasi bagi kemajuan fungsi-fungsi psikologis seperti kognitif dan afeksi. Selanjutnya adalah manfaat secara khusus. Dalam terapi kelompok terdapat manfaat secara khusus yaitu meningkatkan identitas diri pasien. Selanjutnya adalah menyalurkan emosi secara konstruktif, meningkatkan keterampilan hubungan sosial untuk diterapkan secara sehari-hari. Yang selanjutnya adalah bersifat rehabilitatif. Dalam terapi kelompok terdapat tahapan-tahapan. Yang pertama adalah tahapan perkenalan dan pembimbingan rapot, di mana dalam tahapan ini diawali dengan menciptakan suasana yang nyaman untuk konsulatif. Dengan pembinaan rapot makin lama membuat peluang encounter.
Encounter merupakan penghargaan kepada sesama manusia, ketulusan hati, dan pelayanan. Dalam tahapan ini, terapis menciptakan suasana yang baru yang nyaman, dan di dalamnya juga terdapat peluang encounter atau penghargaan secara sesama dalam kelompok. Selanjutnya adalah tahapan ungkapan dan perumusan masalah. Dalam tahapan ini, terapis mulai membuka dialog mengenai masalah yang dihadapi klien-klien dalam kelompok. Dalam terapi, klien sejak awal diarahkan untuk menghadapi masalah dengan kenyataan. Jadi tidak lari dari masalah tapi menghadapinya. Selanjutnya adalah tahapan pembahasan bersama terapis. Dalam tahapan ini, terapis dan klien bersama-sama membahas dan menyamakan persepsi atas masalah yang dihadapi untuk menemukan arti hidup walaupun dalam penderitaan. Dalam hal ini, terapis dan dalam kelompok tersebut lebih mengarahkan untuk mengetahui arti hidup dari masalah tersebut, apakah arti hidupnya, dan walaupun dalam penderitaan itu pasti ada arti atau makna dari penderitaan yang sedang dihadapi. Selanjutnya adalah tahapan evaluasi dan penyimpulan. Dalam tahapan ini, memberikan interpretasi atas informasi yang telah diperoleh, yaitu berupa perubahan sikap dan perilaku klien selama terapi kelompok. Tahapan ini terdapat modifikasi sikap, orientasi makna hidup, penemuan dan pemaknaan terkait masalah, dan juga terdapat pengurangan gejala dari penderita. Selanjutnya adalah jenis terapi kelompok. Ada 3. Yang pertama adalah terapi eksplorasi interpersonal. Dalam jenis ini, tujuannya memiliki pengembangan terkait kesadaran diri tentang gaya hubungan interpersonal melalui umpan balik korelatif dengan anggota kelompok lain, di mana jenis ini lebih umum dilakukan. Selanjutnya adalah kelompok bimbingan dan inspirasi. Dalam jenis ini, sangat terstruktur, kohesif, mendukung dengan maksimal nilai diskusi dan persahabatan antar kelompok. Anggota kelompok dipilih karena memiliki masalah yang sama. Dalam jenis ini lebih mendepankan antara terkait persahabatan dan nilai-nilai diskusi. Selanjutnya adalah terapi berorientasi psikoanalitik, di mana dalam jenis ini terdapat teknik kelompok yang longgar, melakukan interpretasi tentang konflik pasien dan memproses dengan interaksi antara orang lain. Jadi dalam jenis ini lebih berfokus pada interpretasi tentang konfliknya. Selanjutnya adalah analisis kasus. Dalam ini kita mengusung terkait penderita anoreksia, di mana terapi kelompok ini lebih berinteraksi dengan orang lain yang memiliki kelainan yang sama, yang mana anoreksia ini sendiri, di mana bertukar solusi, pendapat, dan masalah sehingga muncul saling mendukung dan dihargai. Klien dapat menyalurkan emosinya tanpa harus ditutupi, karena pada masalah anoreksia ini banyak masalahnya itu ditutupi. Dan selanjutnya, dalam satu kelompok memiliki problem yang sama, bahkan lebih berat. Di sisi lain, dalam terapi kelompok terdapat nilai negatif, yaitu terkadang terdapat persaingan paling kurus dalam hal ini. Maka, haruslah terdapat peran profesional medis yang mana agar tetap pada jalur yang positif dan berusaha bersama agar kembali normal. Selanjutnya saya akan membahas tentang terapi keluarga. Mulai dari pengertian terapi keluarga terlebih dahulu. Jadi, pengertian terapi keluarga adalah teknik dalam pendekatan psikoterapi di mana membantu keluarga dalam mencapai pengertian yang mendalam dalam mengatasi permasalahan dan mengubah perilaku serta emosi dari disfungsi ke arah yang lebih sehat. Nah, terapi keluarga ini juga biasa disebut dengan konseling keluarga, di mana efektif untuk menolong seseorang yang mengalami gangguan perasaan, gangguan makan, kenakalan remaja, bahkan masalah psikiatris seperti skizofrenia ini. Nah, tujuan terapi keluarga itu ada 2 ya. Yang pertama ada tujuan umum dan yang kedua ada tujuan khusus. Tujuan umum dari terapi keluarga yaitu untuk membantu anggota keluarga belajar dan menghargai secara emosional bahwa antara anggota keluarga itu saling keterkaitan. Sedangkan untuk tujuan khususnya yaitu
mengembangkan motif dan potensi setiap anggota keluarga dengan saling memberikan dukungan, memberikan support, memberikan semangat, dan mengingatkan antar anggota keluarga. Nah, selanjutnya ada indikasi terapi keluarga. Jadi, terapi keluarga itu dapat dilakukan jika konseli ataupun klien itu menunjukkan sikap apatis, menarik diri, halusinasi, perilaku kekerasan, depresi, kemarahan, bahkan adanya penyakit psikosomatik. Nah, terapi keluarga ini akan berjalan efektif jika konseli ataupun remaja ataupun anaknya itu masih tinggal dengan anggota keluarga ataupun dengan orang tuanya. Karena namanya juga terapi keluarga. Selanjutnya, tahapan utama dalam proses terapi keluarga. Jadi, yang pertama ada pengembangan rapor. Pengembangan rapor itu di mana konselor itu menciptakan suasana konseling yang memberikan keberanian dan kepercayaan diri kepada konseli, sehingga konseli atau klien itu berani dan percaya diri untuk menyampaikan isi hatinya, perasaannya, bahkan rahasia batinnya kepada konselor. Yang kedua ada pengembangan apresiasi emosional. Nah, pada tahap ini masing-masing anggota keluarga yang tadinya mungkin mengalami gangguan komunikasi di mana mereka kurang ya komunikasinya. Nah, mulai adanya interaksi di antara mereka dengan konselor. Nah, pada tahap ketiga yaitu pengembangan alternatif modul perilaku. Nah, di sini konselor itu memberikan suatu daftar perilaku baru yang harus dipraktikkan oleh konseli selama 1 minggu, yang kemudian akan dilaporkan untuk sesi konseling selanjutnya. Yang keempat ada fase meminta hubungan konseling. Pada fase ini tuh terjadi di tahap awal dan tahap berikutnya dari konseling yang ditandai dengan adanya rapor sebagai kunci lancarnya hubungan konseling. Dan yang terakhir yaitu memperlancar tindakan positif. Nah, pada tahap ini tuh sebenarnya untuk mengevaluasi hasil konseling, bagaimana konselingnya berjalan, dan untuk menutup hubungan konseling ketika sudah adanya perbaikan dari anggota keluarga tersebut. Baik, selanjutnya ada tahapan proses terapi keluarga untuk pengidap anoreksia ya. Nah, di sini ada 3 tahapan. Tahap pertama yaitu pemulihan berat badan. Nah, pada tahap ini terjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu terapis mendukung orang tua dalam merawat anak mereka. Nah, sesi kedua yaitu melibatkan sesi makan yang diawasi. Jadi, terapis itu memberikan dorongan kepada orang tuanya. Jadi terapis itu membantu orang tua untuk mendorong anaknya memakan makanan apapun yang diberikan oleh orang tuanya. Dan yang pada tahap kedua yaitu mengembalikan kendali ke remaja. Ini juga terjadi 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu berlangsung saat anak itu menunjukkan tanda penerimaan, peningkatan asupan makan, dan penambahan berat badan, dan adanya perubahan suasana hati yang positif. Pada sesi kedua, yaitu orang tua mendorong dan mendukung anak untuk memegang kendali atas makan mereka. Nah, fase ini tetap berfokus untuk penambahan berat badan. Dan tahap yang ketiga yaitu membangun identitas remaja yang sehat. Jadi, mulai mengkategorikan ataupun mempertahankan seminimal mungkin 90% berat badan ideal dari klien tersebut. Nah, fase ini berfokus pada otonomi remaja dan membangun sesuai perkembangan remaja. Jadi ketika remaja itu berusia berapapun, kita sesuaikan dengan perkembangan remaja tersebut. Nah, selanjutnya yaitu analisis kasus. Pengobatan anoreksia ini lebih efektif dengan terapi keluarga. Karena apa? Karena anggota keluarga itu saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga sesuai dengan tujuan khusus dari terapi keluarga, yaitu mengembangkan motif dan potensi setiap anggota dengan saling mensupport, memberikan dukungan, dan memberikan semangat. Yang ini juga sesuai dengan terapi keluarga untuk anoreksia pada fase kedua, yaitu orang tua mendorong dan mendukung anak mereka kembali atas dirinya. Lalu pada
klien anoreksia itu memiliki gejala ya. Gejala yang pertama yaitu emosional yang mudah marah, menarik diri dari sosial, yang hal ini sesuai dengan indikasi pasien terapi keluarga yaitu adanya kemarahan, apatis, dan menarik diri. Mungkin itu saja, selanjutnya yaitu membahas tentang terapi pasangan. Yang pertama ada pengertian terapi pasangan. Bentuk psikoterapi yang dirancang untuk memodifikasi secara psikologis interaksi antara dua orang yang dalam konflik dalam satu atau lebih parameter, seperti halnya dalam sosial, emosional, seksual, maupun ekonomi. Terapi pasangan ini dilakukan jika ada problem, misalnya dalam hal komunikasi atau persepsi. Terapis dalam terapi pasangan ini melalui tipe komunikasi tertentu berusaha menghilangkan gangguan, memulihkan atau mengubah perilaku maladaptif, mendorong pertumbuhan dan perkembangan kepribadian. Pasangan yang bermasalah sebenarnya karena refleksi komunikasi yang bermasalah, sehingga perlu pendekatan dialog jujur antara keduanya menjadi prioritas dalam terapi ini. Yang kedua, tujuan terapi pasangan. Nah, tujuannya yaitu untuk menghilangkan penderitaan dan ketidakmampuan emosional, serta untuk meningkatkan kesejahteraan pada kedua pasangan bersama-sama dan masing-masing dalam suatu individu. Lalu, untuk mengidentifikasi dan memperbaiki pola pikir yang menyimpang yang dapat menyebabkan perasaan dan perilaku yang kurang baik dalam menjalin hubungan pasangan. Selanjutnya, jenis terapi pasangan. Di sini ada dua, yaitu yang pertama, terapi pasangan berorientasi tilikan. Pasangan dapat dibawa untuk mengerti sumber dari rasa marah terhadap pasangan. Yang kedua, ada terapi pasangan yang difokuskan pada emosi, yaitu di sini EFT, mengkombinasikan pengaman yang emosional dan pola interaksi antar pasangan yang berperan dalam individu atau mengubah relasi pasangan. Terapis jenis ini bertujuan membantu pasangan yang marah dan banyak menuntut untuk berbicara tentang ketakutan atau kesedihannya yang membuat pasangannya yang tadinya menarik diri dan pasif ikut berbicara tentang sakit hati yang dirasakan atau sesuai harapan dan kebutuhannya. Selanjutnya ada tahapan dalam EFT. Dalam EFT ini proses perubahan dibagi menjadi 9 langkah. Yang pertama, mencari isu yang ditampilkan pasangan dan bagaimana isu tersebut mengekspresikan konflik utama dalam area perpisahan penyatuan dan ketergantungan ketidaktergantungan. Yang kedua, mengidentifikasi siklus interaksi negatif. Yang ketiga, mengakses perasaan yang tidak diketahui. Yang keempat, mendefinisikan masalah kembali sesuai perasaan yang mendasarinya. Yang kelima, membantu pasangan mengidentifikasi kebutuhan yang tidak disadari dan aspek self mereka. Yang keenam, membantu pasangan saling menerima atau saling membantu dalam menerima baik buruknya pengalaman yang dialami pasangan. Yang ketujuh, memfasilitasi ekspresi kebutuhan dan keinginan untuk menstruktur interaksi antar pasangan. Yang kedelapan, membangun solusi baru. Yang kesembilan, konsolidasi posisi baru. Selanjutnya ada manfaat dari terapi pasangan. Yang pertama, konflik dapat dihindari dengan cara introspeksi satu sama lain. Yang kedua, memupuk hubungan dan ikatan yang aman untuk memungkinkan hubungan yang lebih harmonis lagi. Yang ketiga, meningkatkan atau belajar untuk membangun kepercayaan satu sama lain, karena kunci sebuah hubungan itu adalah saling percaya. Yang keempat adalah meningkatkan kesadaran diri. Jadi sebisa mungkin lah kalau di pasangan itu juga saling introspeksi. Yang terakhir ada analisis kasus. Terapi pasangan ini bisa menjadi alternatif terapi penderita anoreksia nervosa. Jika pasien memiliki pasangan, maka sangat berpengaruh terhadap terapi yang dia jalani. Salah satunya tadi dengan jenis terapi EFT, yaitu Emotional Focused Therapy. Dengan menyalurkan emosi terhadap pasangan supaya dapat diketahui lebih jelas apakah dalam sebuah hubungannya mereka tidak ada yang
atau tidak dikatakan sebagai toxic relationship. Karena apabila hubungan toksik itu sangat tidak baik ya untuk kesehatan mentalnya, apalagi kalau semisal pasangannya menuntut untuk si salah satunya itu untuk merubah fisik, memaksa lah ya. Kalau misalnya merubah fisik ke arah lebih baik itu memang bagus, tapi kalau memaksa kamu harus gini, kamu nggak boleh gendut, kamu alalalala, maka itu menjadi tekanan mental untuk si pasangannya ini. Dan dalam kasus anoreksia nervosa ini, maka pasangan memanglah sangat berpengaruh. Apakah hubungan mereka itu salah, atau jika ada yang kurang maka bisa diperbaikilah sehingga dapat menjadikan antar pasangan ini saling terbuka.